Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai mata pelajaran matematika tentang integral tak tentu, marilah kita mengawali dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita membuka mata pelajaran matematika tentang integral sebagai inverse diferensial. Perhatikan beberapa fungsi dan turunan di bawah ini. Jika fungsi X sama dengan 4X kuadrat plus 8X, maka turunannya adalah fungsi X pangkat 1 sama dengan 8X plus 8. Itu merupakan suatu turunan. Yang kedua, jika fungsi X sama dengan 4X pangkat 2 tambah 8X negatif 2, maka turunannya atau fungsi X pangkat 1 sama dengan 8X plus 8. Itu merupakan turunan pertama. Yang ketiga, jika fungsi X sama dengan 4X pangkat 2 plus 8X plus C, maka turunan pertamanya atau fungsi X pangkat 1 sama dengan 8X plus 8. Keempat fungsi tersebut mempunyai turunan yang sama. Jadi fungsi X sama dengan 4X pangkat 2 plus 8X plus C mempunyai turunan pertama, yaitu fungsi X pangkat 1 sama dengan 8X plus 8, di mana C adalah konstanta. Sekarang kalau proses ini kita balik, maka dibaca turunan pertama sama dengan 8X plus 8 atau X pangkat 1 sama dengan 8X plus 8. Anti turunannya adalah fungsi X sama dengan 4X pangkat 2 plus 8X plus C. Proses mencari anti turunan dari sebuah fungsi turunan disebut anti diferensial atau integralkan anti turunan dari fungsi X dinotasikan adalah sebagai berikut. Integral tidak tentu dari fungsi X kali dx sama dengan fungsi X plus C. Jadi integral fungsi X kali dx dibaca integral fungsi X terhadap X. Itu merupakan suatu rumus untuk integral tertentu tadi itu. Sekarang kita lanjutkan pada yang B, integral tak tentu. 1. Pengertian integral tak tentu. Jika fungsi X suatu anti turunan dari fungsi X, maka integral fungsi X kali dx sama dengan fungsi X plus C. Sebab semua himpunan fungsi X plus C untuk C elemen bilangan real merupakan himpunan semua anti turunan dari fungsi X. Coba kamu perhatikan pengintegralan tersebut. Perhatikan integral 8X plus 8 kali dx sama dengan 4X kuadrat plus 8X plus C. Prosesnya
Untuk fungsi X sama dengan 4X pangkat 2 plus 8X plus C berasal dari fungsi X sama dengan 8 per 2 X pangkat 2 tambah 8 per 1 X pangkat 1 tambah C, atau rumusnya fungsi X sama dengan 8 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 tambah 8 dibagi 0 tambah 1 kali X pangkat 0 plus 1. Itu secara umum ditulis sebagai berikut. Rumus integral tersebut di atas dapat dilakukan integral tidak tentu AX pangkat N kali DX sama dengan A per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Berdasarkan rumus diferensial, maka didapat rumus integral sebagai berikut. 1. Integral tak tentu dari dx sama dengan x plus c. Itu rumus yang pertama, seperti contoh pada rumus yang A tadi. Yang kedua, integral x pangkat n kali dx sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Pokoknya integral tertentu itu cirinya selalu ditutupi dengan konstanta, yaitu C. Selalu ditutupi oleh C. Yang ketiga, integral AX pangkat N kali DX sama dengan A per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Rumus yang ketiga. Kalau dia ada koefisien itu dibagikan jadi pembilang, atau A kali 1 per N di rumus yang kedua sama. Yang ketiga, integral fungsi X plus fungsi GX kali DX sama dengan integral fungsi X kali DX ditambah dengan integral fungsi GX kali DX. Itu dua fungsi. Jadi bisa sekaligus kita kerjakan sampai beberapa kali fungsi pun bisa kita lakukan. Ini lebih cukup dua aja sebagai rumusnya. Perhatikan contoh yang pertama. Selesaikan integral berikut di bawah ini. Soal yang pertama, A. Integral 4 kali dx, yaitu seperti nomor 1 tadi berurutannya. B. 4x kali dx, itu seperti soal yang ketiga, rumus yang ketiga. Kemudian C. Integral x pangkat 5 kali dx, seperti menggunakan rumus yang kedua. Kemudian D. Integral akar x pangkat 2 pangkat 3 kali dx, itu belum ada bentuknya, harus dibikin dulu bentuknya. Misalnya menggunakan nanti itu bilangan berpangkat pecahan, belum ada yang itu. Kemudian E. Integral 1 per x pangkat 3 kali dx. Kita perhatikan dulu 1, 2, 3 yang sudah ada di dalam rumus di atas. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. A. Integral 4 kali dx berarti 4 kali x 4x plus C, itu jawabannya. B. Integral 4x kali dx, itu kena rumusnya itu pada contoh yang ketiga. Jadi 4 per 1 tambah 1 berarti 4 per 2 dikalikan dengan x pangkat 1 tambah 1 berarti dapatnya x pangkat 2. Maka diperoleh 4 per 2 x pangkat 2 masih bisa kita perkecilkan plus C. Lalu 4 per 2 itu menjadi 2. 2 kali x berarti 2x. 2x pangkat 2 plus C, itu jawabannya. Yang ketiga,
itu kena rumus yang kedua. Integral X pangkat 5 kali DX. Nah, berarti 1 dibagi 5 tambah 1 kali X pangkat 5 plus 1 plus C. Nah, 1 per 5 tambah 1 berarti 1 per 6. 5 tambah 1 jadi 6, berarti X pangkat 6 plus C. Jadi hasilnya karena ini tidak bisa diperkecilkan lagi, jadi hasilnya per 6 kali X pangkat 6 tambah C. D ini integral akar X pangkat 2 pangkat 3 kali DX, maka akan menghasilkan dulu jadi soalnya hilangkan akarnya menjadi integral X pangkat 2 per 3 kali DX. Jadi pangkat pecahan saya bilang tadi sudah jadi pangkat pecahan itu. Baru kita akan menerjemahkan kepada rumus, bisa rumus yang C itu integral X pangkat 5 kali DX itu. Berarti kita dapat melanjutkan seperti soal di atas ini itu. Lanjut, jawabannya adalah 1 per 2 per 3 plus 1 kali X pangkat 2 per 3 plus 1. Nah, ini yang 1 itu dipecahkan menjadi 3 bagi 3. Nah, jadi 3 bagi 3 untuk yang penyebutnya 1 per 2 per 3 tambah 3 per 3 dikali X pangkat 2 per 3 plus 3 per 3. Nah, itu cara jalannya, sehingga akan diperoleh 1 per 3, 2 ditambah 3 dibagi 3 berarti 5 per 3. Akhirnya berarti 1 kali 5 dibagi 1 kali 3 dibagi 5 berarti hasilnya adalah 3 per 5 X pangkat tadi itu adalah 2 per 3 ditambah 3 per 3 berarti 3 per 5 per 3 juga. Berarti akan menghasilkan plus C sama dengan hasil akhirnya, karena tadi 1 kali 3 itu sama dengan 3 per 5 berarti hasilnya adalah 3 per 5 X pangkat 5 per 3 plus C. Itu hasilnya untuk soal D tadi, itu integral akar X pangkat 2 pangkat 3 kali DX. Jadi hasilnya adalah 3 per 5 kali X pangkat 5 per 3 plus C. Yang soalnya tadi adalah integral X pangkat 1 per 5 kali DX. Itu sudah berbentuk, tinggal kita masukkan saja ke dalam pangkat negatif. Berarti dapat diselesaikan integral 1 per X pangkat negatif 5 kali DX. Kita cari dulu 1 per X pangkat 5 itu menjadi pangkat negatif. Jadi hasilnya samanya pangkat negatifnya integral X pangkat negatif 5 kali DX. Jadi masih kita lanjutkan sesuai dengan rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga, jadi 1 per negatif 5 plus 1 kali X pangkat negatif 5 plus 1 plus C. Berarti sekarang tinggal tidak perlu lagi disamakan penyebut, karena penyebutnya sudah bulat. Berarti 1 per negatif 5 plus 1 berarti menjadi negatif 4. Kemudian X pangkat negatif 5 plus 1 berarti X pangkat negatif 4 plus C. Sehingga hasil akhirnya dapat diperoleh sama dengan negatif 1 per 4 X pangkat negatif 4 plus C, atau menjadi pangkat bulat positif sama dengan
negatif 1/4x pangkat 4 plus C. Saya kembali lagi pada soal semulanya, kembali kepada pangkat bilangan pecahan tadi. Contoh yang kedua, sederhanakan integral berikut ini. A, integral 6x pangkat 5 ditambah dengan 5x pangkat 2 plus 4 kali dx. B, integral x plus 3 kuadrat kali dx. C, integral x pangkat 6 negatif 2 dibagi x kuadrat kali dx. D, integral akar x plus 1 per akar x pangkat 2 kali dx. Mari kita perhatikan penyelesaian soal demi soal tentang integral tidak tentu ini. Yang pertama, integral 6x pangkat 5 plus 5x pangkat 2 plus 4 kali dx. Kita menggunakan lebih dari satu fungsi tadi, yaitu fungsi x plus kali fungsi gx kali dx tadi, itu kita menggunakannya. Jadi satu per satu ini karena ada 3, berarti penyelesaian satu per satu. Jadi soal yang 6x pangkat 5 ditambah 5x kuadrat ditambah 4 kali dx itu kita satu per satu kalikan dx, semuanya kalikan dx semua. Berarti yang pertama integral 6x pangkat 5 kali dx, karena tambah soalnya tambah juga, kali integral 5x kuadrat kali dx tambah 4 kali dx. Nah, itu belum ada plus C nya karena baru memisahkan soal dari dua fungsi sampai kepada 3 fungsi. Itu kan ada fungsi gx nya 6x pangkat 5, fungsi x nya sama dengan 5x pangkat 5, 6x pangkat 5, fungsi gx sama dengan 5x pangkat 2, sedangkan C nya adalah 4. Jadi 3 fungsinya. Maka sekarang kalikan satu per satu. Integral tidak tentu dari 6x pangkat 5 kali dx. Nah, berarti 6 per 6 plus 1. 6 ulang, 6 per 5 plus 1 kali x pangkat 5 plus 1, hasilnya adalah 6 per 6 kali x pangkat 6. dx nya hilang, berarti selesai yang satu integralnya. Integral yang plusnya integral 5x kuadrat kali dx lagi, berarti 5 per 3 tambah 1. Karena pangkat 2 kan 2 tambah 1 berarti 3. 5 per 3 dikalikan x pangkat 2 plus 1 berarti x pangkat 3. Untuk integral yang kedua berarti 5 per 3 x pangkat 3. Sedangkan integral plus integral 4 kali dx, ya 4x baru plus C. Nah, ini sudah menghasilkan. Sekarang kita lihat mana yang bisa disederhanakan lagi. 6 bagi 6 kan 1, berarti sisanya adalah 6 pangkat x. Kemudian 5 per 3 kan nggak bisa disederhanakan lagi, tetap 5 per 3 kali x pangkat 3. Sedangkan 4x tetap 4x karena nggak ada yang dibagi-bagi lagi, berarti plus C. Jadi hasil akhir daripada integral 6x pangkat 5 plus 5x pangkat 2 plus 4 kali dx itu adalah 6x plus 5 per 3 x pangkat 3 plus 4x plus C. Itu untuk nomor A. Nomor B ini kita harus menggunakan dengan cara memfaktor dulu soalnya, yaitu integral x plus 3 kuadrat kali dx. Nah, 3 per x per 3 itu kita buatkan 2 buah kurung, yaitu x plus 3 kali x plus 3
kali dx. Nah, x plus 3 kali x plus 3 itu hasilnya x kali x sama dengan x kuadrat. X kali 3 yaitu 3x. Kemudian x kali 3, 3x. Berarti 3x tambah 3x sama dengan 6x. Berarti plus 6x. Baru 3 kali 3 yaitu plus 9. Baru kali dx. Nah, sekarang baru bisa diselesaikan dengan rumus yang dua fungsi tadi. Nah, sekarang semuanya itu menjadi fungsi x, fungsi g, dan fungsi konstanta, fungsi c. Nah, sekarang kita pisahkan lagi menurut beberapa fungsi tadi. Jadi integral x pangkat 2 kali dx tambah integral 6x kali dx yang kedua, yang ketiga plus integral 9 kali dx. Baru kita akan menurun, baru kita membuat hasil integralnya. Jadi hasilnya x kuadrat kali dx sama dengan 1/2 plus 1 plus kali x 2 tambah 1 berarti 1/3 x pangkat 3. Habis yang satu integralnya, tambah integral 6x kali dx lagi, berarti 6/1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 berarti 6/2 x pangkat 2. Nah, 6/2 kan hasilnya 3x pangkat 2. Jadi 6/3 kan 6/2 kan 3. Berarti 3 kali x pangkat 2 yaitu 3x pangkat 2. Itu yang integral yang kedua. Integral yang ketiga 9 kali dx ya tetap 9x. Ditutup terakhirnya adalah plus c. Itu integral tertentu. Sehingga hasil akhir dari soal integral x plus 3 kuadrat kali dx sama dengan 1/3x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 9x tambah c. Itu terakhirnya untuk soal nomor B. Soal yang C, integral x pangkat 6 negatif 2 dibagi x pangkat 2 kali dx. Nah, ini pangkat ini lagi di atas tuh. Pangkatnya itu dibagikan, disederhanakan dulu. Nah, sekarang kita lihat ini, karena itu penyebutnya x kuadrat, berarti kita sederhanakan dengan dua buah jadi penyebutnya. Penyebut x kuadrat itu menjadi yang satu konstanta, yang satu sama-sama variabel. Berarti soal itu dipisahkan menjadi dua bagian, dua fungsi akhirnya. Jadi integral 6x per x kuadrat kali dx. Yang pertama negatif 2 itu tetap negatif, berarti negatif integral 2 per x kuadrat kali dx. Itu sudah jadi soal dipisahkan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan itu. Yang di atas itu baru dibentuk dalam rumus aja. Nah, yang jalan yang ketiga, langkah yang ketiga itu baru kita akan mencari pembagian. Nah, kita lihat di sini integral 6 x pangkat 6 dibagi x pangkat 2 kali dx itu bisa diperkecil kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti sini 6 dikurang 2 menjadi x pangkat 4. Karena sama-sama x. Kalau nggak sama-sama nilai x, misalnya x dan y, nggak bisa. Harus sama-sama variabelnya sama atau bilangan konstan yang sama, ya baru bisa di pangkatnya itu dikurangi. Nah, ini kan berhubung x berarti dapat dikurangi 6 dikurangi 2 berarti x pangkat 4 kali dx. Masih bentuk soal. Nah, sekarang 2 negatif integral 2 per x pangkat 2 kali dx. Nah, sekarang kita naikkan nih menjadi bilangan pecahan yang 1 per x pangkat 2 itu menjadi bilangan bulat.
Nah, pangkat negatif berarti yang pangkat positif menjadi pangkat negatif. Berarti 2 kali X pangkat negatif 2 kali DX. Berarti 2X pangkat negatif 2 kali X. Itu masih soal. Nah, soal itu tinggal kita akan menyederhanakan seperti pangkat yang pecahan tadi, bulat dan pecahan tadi jadikan satu soal itu. Sekarang kita sederhanakan dulu. Yang pertama yang integral X pangkat 4 kali DX. Berarti 1/4 tambah 1 dikali X pangkat 4 plus 1. Integral yang pertama tadi integral X pangkat 4 kali DX itu berarti jadi 1/5 kali X pangkat 4 hasilnya pangkat 5 hasilnya, karena 4 ditambah 1 kan X pangkat 5. Berarti 1/5 kali X pangkat 4. Yang kedua lagi 2X negatif pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita hilangkan integralnya, yaitu plus 2X pangkat negatif. Negatif itu menjadi positif nanti. Berarti dapat kita turunkan 2 per negatif 2 plus 1 dikalikan dengan X pangkat negatif 2 positif 1, sehingga hasil akhirnya adalah 2X pangkat negatif 1, karena negatif 2 ditambah 1 kan negatif 1 pangkatnya itu, sehingga integral yang kedua itu negatif integral 2X pangkat negatif 2 kali DX sama dengan 2X pangkat negatif 1 ditambah C. Atau kita dapat menyelesaikan menjadi bilangan bulat tapi berbentuk pecahan. Berarti sama dengan 1/5 X pangkat 5 tambah 2 per X. Karena 2 kali 1 kan 2 per X. Jadi yang pangkat negatif menjadi pangkat positif X-nya. Karena 1 per negatif 1 per X, 1 pangkat negatif pangkat positif 1 yang pangkat negatif, kalau di 1 pernya itu menjadi turun, yaitu X pangkat positif. Berarti hasil akhir dari C tadi integral X pangkat 6 negatif 2 dibagi X kuadrat kali DX adalah 1/5 X pangkat 5 tambah 2 per X plus C. Kita lanjut yang terakhir, yaitu D, integral akar X negatif 1 per akar X kuadrat kali DX. Ini juga kasusnya sama seperti tadi. Jadi kita menggunakan dengan cara memfaktorkan. Hasil akhirnya cara memfaktorkannya, soal yang D itu menjadi integral X negatif 2 plus 1 per X kali DX. Nah, kalau 1 per X itu hasilnya itu nanti ln. Nah, itu atau ln itu namanya, ln bacanya. Maka kita akan menggunakan lagi beberapa fungsi lagi. Yang pertama dari X dulu, integral X kali DX. Yang keduanya negatif 2 kali DX, atau sama saja dengan caranya negatif integral kali 2 DX, boleh juga begitu tulisannya, atau negatif 2 kali integral DX, boleh juga begitu tulisannya, boleh ditambah dengan integral 1 per X kali DX. Nah, ambil integral yang pertama, integral X kali DX, yaitu 1/2 kali X kuadrat. Yang kedua, yaitu negatif 2 kali X, yaitu negatif 2X. Yang ketiga, plus 1 per N, itu ln, jawabannya ln X. Ln X plus C. Jadi selalu begitu, pokoknya
integral 1/x, pokoknya 1/. Kalau 1/2 lain lagi, bukan lin 2, lain, salah. Itu tetap kita kalau menggunakan variabel, misalnya 1/y ya lin juga, 1/d lin juga, 1/x berarti lin juga. Nah, jadi lin x plus c. Jadi hasil air dari integral akar x negatif 1/akar x kuadrat kali dx adalah 1/2 x kuadrat negatif 2x plus ln x plus c. Yang kedua, menentukan fungsi x jika diketahui fungsi x pangkat 1 dari fungsi x. Maksudnya itu dari diketahui turunannya, kita mencari fungsinya. Itu maksudnya, itu fungsi x pangkat 1 dan fungsi x. Jika fungsi turunan pertama dari fungsi x untuk x sama dengan a diketahui, maka nilai c pada bentuk integral dapat ditentukan. Contoh yang ketiga. Jika diketahui turunan pertama dari fungsi x sama dengan 1 negatif 2x dan fungsi 3 sama dengan 4, tentukanlah fungsi x. Nah, berarti kita cari dulu, diintegralkan dulu. Nah, fungsi x sama dengan integral 1 negatif 2x kali dx sama dengan x negatif x pangkat 2 plus c. Jadi fungsi 3 sama dengan, karena x negatif x kuadrat plus c berarti x nya diganti dengan 3, x nya sebelahnya lagi adalah negatif 3 pangkat 2 plus c sama dengan 4, karena sama dengan 4 soalnya yang kedua itu. Berarti 3 negatif 9 plus c sama dengan 4. Kita mencari konstanta c nya berapa. Berarti 3 dikurangi 9 tambah c sama dengan 4, berarti c sama dengan 4 ditambah 9 dikurangi 3, berarti c sama dengan 13 dikurang 3 sama dengan 10. Jadi fungsi x sama dengan x negatif pangkat 2 tambah 10. Karena c nya 10, berarti jadi soal sebenarnya itu fungsi x sama dengan x negatif x pangkat 2 plus 10. Ya, ada anakku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan untuk menutupi perjumpaan kita ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, karena pertemuan pertama ini telah selesai, maka saya selaku guru mata-mata pelajaran matematika mengimbau pada kalian, putar dan putar teruslah video ini agar kalian dapat mengerti bahasa saya tadi, sehingga materi yang saya ajarkan dapat diketahui oleh kalian. Dan tentu ditutupi dengan nanti saya akan ingin mengetahui hasil ciri payah saya tadi kepada anak-anakku sekalian. Ada tugas 3 soal, tolong dikerjakan, dan nanti akan saya berikan durasi waktunya 24 jam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku sekalian.